Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerak. Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum Pak Is melakukan observasi di kelas, di sini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Pak, supaya nanti Pak lebih siap lagi di kelas itu. Nanti apa yang Bapak lakukan, saya menanyakan terkait hal itu. Bisa ya Pak? Bisa. Oke, baik Pak Is. Nah, sebelum observasi nih Pak, tujuan apa nih? Tujuan pembelajaran apa nih yang hendak Pak ingin capai di kelas nanti? Oh ya, jadi sebelum mengajar mulai, di sini ada tujuan yang saya tetapkan yang perlu dicapai oleh peserta didik dan diharapkan oleh peserta didik mencapainya, yaitu dengan menggunakan pendekatan feedback dan model pembelajaran PBL. Peserta didik dapat satu, menentukan panjang busur dan luas biru lingkaran berdasarkan hubungan dari besar sudut pusat, panjang busur dan luas biru lingkaran. Yang kedua, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan panjang busur dan luas biru lingkaran. Inilah dua tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan, dan saya berharap ini bisa dicapai oleh peserta didik yang saya ajarkan. Oke, baik ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Pak Is capai nanti pada saat observasi di kelas, dengan tentunya menggunakan pendekatan feedback dan juga model pembelajaran PBL ya. Oke, untuk melihat bagaimana siswa mampu menjelaskan dan juga bagaimana mereka mampu menganalisis terkait topik yang akan Pak Is bahas ya. Oke, baik. Nah, itu terkait tujuan pembelajaran Pak. Nah, sekarang pengembangannya nih, apa yang mau dikembangkan nanti di kelas? Baik itu siswa punya kesiapan di kelas, mereka punya sikap atau apa yang mau Pak Ais kembangkan nanti dalam pada saat observasi di kelas nanti. Nah, yang pertama saya ingin mengembangkan yaitu pengetahuan mereka, kemudian kreativitas mereka, kemudian kolaborasi, dan kemudian pemahaman mereka terkait dengan pelajaran yang akan saya ajarkan atau materi yang saya ajarkan. Dan di sini juga saya ingin meningkatkan minat belajar mereka pada mata pelajaran yang saya kembangkan sekarang, itu pelajaran matematika. Karena kita kenal bahwa matematika itu merupakan mata pelajaran yang mungkin sangat tidak disukai oleh siswa-siswi atau peserta didik, karena mata pelajaran ini dianggap pelajaran sangat membosankan. Oleh itu, di sini saya sudah menerapkan salah satu pendekatan dan model pelajaran yang mungkin saya rasa ini bisa meningkatkan semangat mereka untuk belajar tentang mata pelajaran matematika ini, terutama pada materi yang akan saya ajarkan pada hari ini. Oke, baik ya, luar biasa sekali yang mau Pak Ais kembangkan. Jadi yang saya catat di sini, yang Pak Ais mau kembangkan nanti yaitu pengetahuan mereka ya terkait topik yang akan mau dipelajari. Terus juga nanti kreativitas mereka juga, ada juga kolaborasi yang luar biasa, dan juga minat mereka dari belajar fisika, karena belajar pengalaman-pengalaman ya, bahwa minat belajar siswa terkait matematika itu sendiri cenderung tidak terlalu meningkat seperti itu. Baik, itu area pengembangannya ya yang ingin dikembangkan nanti di kelas. Baik. Nah, tadi tujuan sudah kita lihat, ada dua tujuan, terus ada area pengembangan juga. Nah, terkait dengan strategi ini, strategi apa nanti yang mau dipakai supaya apa yang mau dikembangkan, tujuan yang mau dicapai bisa tercapai? Oke, strategi yang saya pakai di sini berdasarkan tujuan tadi, saya sudah menerapkan salah satu model pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning, yang dimana saya kolaborasikan dengan suatu pendekatan yaitu namanya pendekatan feedback. Selain itu juga pada pendekatan PBL ini saya sudah melakukan metode diskusi, tanya jawab, dan metode LKPD. Saya akan bagikan LKPD kepada mereka, kemudian mereka akan memecahkan masalah-masalah dalam LKPD tersebut. Nah, untuk dalam pengembangan terkait dengan penelitian ini juga saya sudah di akhir pelajaran saya sudah menyiapkan salah satu penilaian itu saya menggunakan teknologi, yaitu penilaian menggunakan kuis. Saya menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, sehingga di sini siswa akan bermain kuis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan di situ. Oke, itu strateginya ya. Yang luar biasa sekali Pak Is punya strategi ini.
Jadi strateginya itu pertama Pak Is menggunakan PBL ya. Oke, dengan pendekatan tipe. Biasa teknologi ini berarti. Dan juga nanti salah satu strateginya itu diskusi, ada juga tanya jawab, dan juga ada LKPD juga yang digunakan. Kalau bahan ajar digunakan juga ya? Oh ya, bahan ajar juga berarti. Nah, ada bahan ajar juga. Kalau penilaian tadi Pak Ais mengatakan bahwa menggunakan teknologi berbasis quizzes. Luar biasa sekali. Jadi siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di quizzes nanti. Oke, cukup menarik sekali nih Pak Ais. Nanti kita akan lihat di observasinya bahwa bagaimana tujuan pembelajaran itu, bagaimana pengembangan tadi Pak harus tetap diingat supaya fokusnya kita nanti pengembangan tadi itu bisa tertampakkan. Bisa ya Pak? Oke. Dan strategi-strategi tadi itu harus mampu dimanfaatkan dengan baik ya Pak. Oke Pak Is, demikian percakapan kita pra-observasi ini. Selanjutnya kita akan berada pada tahapan observasi. Namun saya mau tanyakan kapan Pak Is akan melakukan observasi? Yang pastinya hari ini Pak. Oke, hari ini ya? Oke, di kelas? Di kelas 11 F5. Di kelas 11 F5, oke. Setelah ini saya akan bersama-sama dengan Pak Is untuk mengusahakan di sini saya akan berperan sebagai seorang observer, akan melihat Pak Is dalam proses pembelajaran dan melihat pengembangan yang Pak Is kembangkan, melihat juga strategi yang Pak Is gunakan tadi, kira-kira dia mampu mencapai tujuan pembelajaran atau tidak. Bisa dipahami Pak? Bisa. Oke, kita bisa langsung ke kelas untuk melakukan observasi. Bisa. Demikian Pak. Oke, demikian Pak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ketua kelas mana? Tolong maju ke depan. Pimpin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kita menyanyikan satu buah lagu nasional, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Saya harap semuanya berdiri. Yang bisa palu, silakan maju ke depan. Teman-teman, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kalau naik, mulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Apa kabar anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Atau ada yang sakit hari ini? Tidak. Ya, alhamdulillah jika semuanya sehat. Adakah yang tidak hadir? Semua hadir. Itu kelas 100% hadir. 100% hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak, silakan perhatikan pakaian kalian, meja kursi kalian, apakah sudah rapi atau belum. Jika belum dirapikan, kemudian alat tulis, buku-buku pelajaran, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran hari ini, silakan disiapkan di atas meja kalian. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Masih semangat? Masih. Coba buktikan semangat kalian. Nah, kita buktikan dengan tepuk semangat ya. Ya. Tahu tepuk semangat? Tahu. Nah, jika saya bilang tepuk semangat, semuanya tepuk semangat. Oke, sama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke, luar biasa sekali. Terima kasih atas semangatnya. Ya anak-anak, kita akan masuk pada proses pembelajaran kita. Nah, di sini sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari, ada beberapa kesepakatan kelas yang harus dipekati oleh kita bersama. Yaitu yang pertama, ketika guru atau teman sedang berbicara, siswa lain mendengarkan dengan baik
pertanyaan dan pendapat akan diberikan kesempatan setelah pembicaraan selesai. Kedua, alat bantu seperti ponsel dan laptop hanya digunakan untuk keperluan belajar selama proses pembelajaran berlangsung, dan menghargai pendapat atau ide dari teman serta guru, menjaga suasana kelas yang positif dan kolaboratif. Jadi sepakat dengan kesepakatan ini? Ya. Nah, berarti harus kalian ikuti kesepakatan tersebut. Oke? Nah, karena kalian sudah sepakat, maka kita masuk pada materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk untuk materinya, saya akan mengulangi sedikit materi yang pernah kita bahas di pertemuan lalu. Mungkin ada yang sudah lupa atau yang masih ingat. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Jam dinding. Kemudian yang ini? Koin. Gambar ini? Kancing baju. Oke. Sekarang pertanyaannya, gambar-gambar tersebut berbentuk lingkaran. Ada yang bisa sebutkan apa itu lingkaran? Silakan, Nadia. Jadi lingkaran merupakan himpunan semua titik pada bidang yang memiliki jarak yang sama dari sebuah titik disebut sebagai titik tetap atau kita kenal sebagai titik pusat lingkaran. Oke, tepuk tangan untuk Nadia. Ada lagi yang memiliki pengertian yang lain? Tidak ada? Oh, ada. Silakan, Melati. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran. Sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Oke, tepuk tangan dulu untuk Melati. Nah, itulah tadi pengertian dari lingkaran. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran. Ini juga sudah pernah kita bahas. Dalam lingkaran ada berapa unsur? 8. Siapa yang bisa sebutkan unsur-unsur tersebut? Silakan, Melati lagi, silakan. Yang pertama, pada unsur lingkaran ada titik pusat, kedua ada jari-jari, ketiga diameter, keempat busur, kelima tali busur, 6 juring, 7 tembereng, dan 8 apotema. Ya, oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Melati. Jadi itu adalah 8 unsur dari lingkaran. Nah, ini 8 unsur lingkarannya. Nah, di sini anak-anak ada 2 unsur yang akan menjadi topik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu busur dan juring. Kita akan mengkaji 2 unsur ini lebih dalam lagi, di mana kita akan menentukan panjang busur dan kita akan menentukan luas juring. Ini memiliki manfaat jika kalian mempelajarinya. Yang pertama, memahami konsep geometri. Kemudian yang kedua, aplikasi dalam kehidupan nyata. Dan yang ketiga, keterampilan pemecahan masalah. Ini adalah manfaat jika kalian mempelajari materi menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran. Oke. Selanjutnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu dengan pendekatan tipek dan model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran berdasarkan hubungan dari besar sudut pusat, panjang busur dan luas juring lingkaran. Kemudian yang kedua, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan panjang busur dan luas juring lingkaran. Untuk mencapai tujuan pelajaran ini, saya memiliki 3 pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian. Apakah kalian pernah mengetahui bagaimana cara menentukan rumus panjang busur dan luas juring lingkaran berdasarkan hubungannya dengan sudut pusat, panjang busur dan luas juring lingkaran? Apakah kalian pernah mengetahuinya? Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan panjang busur dan luas juring berdasarkan hubungannya dengan sudut pusat, panjang busur dan luas juring? Tidak juga. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kalian menyelesaikan persoalan terkait dengan panjang busur dan luas juring lingkaran dari permasalahan sehari-hari? Nah, sudah pasti kalau pertanyaan pertama belum bisa dijawab, otomatis yang kedua dan ketiga belum bisa juga ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, nah di sini saya akan menampilkan video pembelajaran yang berisi tentang panjang busur dan luas juring lingkaran. Amati video tersebut, nanti di akhir kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Sekarang kalian simak video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian semua baik dan sehat selalu. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari materi panjang busur dan luas juri lingkaran. Mohon disimak dengan baik agar kalian dapat memahami materi ini. Bersama saya Muhammad Ais Mahulau. Anak-anak, ada dua hal yang akan kita pelajari tentang panjang busur dan luas juri lingkaran. Yang pertama, pengertian panjang busur dan luas juri lingkaran. Yang dimaksud panjang busur lingkaran adalah panjang garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Sedangkan luas juri lingkaran adalah bagian atau daerah permukaan lingkaran yang dibatasi dua jari-jari dan satu busur. Jadi itulah pengertian dari panjang busur dan luas juri lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juri lingkaran. Untuk memahami hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juri lingkaran, perhatikanlah gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, di sini kita dapat menemukan hubungan antara sudut pusat, panjang busur dan luas juri dari gambar tersebut, yaitu perbandingan sudut pusat sama dengan perbandingan panjang busur sama dengan perbandingan luas juri. Yang mana hubungan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Besar sudut AOB berbanding dengan besar sudut satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat sama dengan panjang busur AB berbanding keliling lingkaran sama dengan luas juri AOB berbanding dengan luas lingkarannya. Sehingga dapat ditulis bentuk hubungannya yaitu sudut alfa di pir 360 derajat sama dengan panjang busur AB di pir keliling lingkaran sama dengan luas juri AOB di pir luas lingkaran. Itulah hubungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi video pelajaran tentang materi panjang busur dan luas juring. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah rumus panjang busur dan luas juring berdasarkan hubungan tersebut jika diketahui besar sudutnya? Adakah yang bisa menentukan rumus panjang busur? Silakan, Najwa. Dari persamaan yang ada di depan itu ada dua aspek. Yang pertama itu ada panjang busur AB dan juga cara mencari luas juri AOB. Tapi karena kita di sini ditanyakan untuk mencari panjang busur AB-nya, jadi untuk luas juri AOB-nya kita tidak gunakan dulu. Maka kita dapatkan bahwa panjang busur AB sama dengan sudut per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Ya, jadi rumus yang didapatkan yaitu panjang busur AB sama dengan sudut alfa di per 360 derajat dikali dengan keliling lingkaran. Oke. Kemudian kita akan menentukan luas juring AOB-nya. Adakah yang bisa? Oke, silakan yang menjawab berdiri. Nindya, silakan Nindya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah luas juring AOB. Maka kita singkirkan terlebih dahulu panjang busur AB diper dengan keliling lingkaran dan kita berfokus pada sudut alfa diper dengan 360 derajat sama dengan luas juring AOB diper dengan luas lingkaran. Maka rumus yang kita dapatkan yaitu luas juring AOB sama dengan sudut alfa diper dengan 360 dan dikalikan dengan luas lingkaran. Oke, jadi kesimpulannya untuk rumus luas juring AOB sama dengan sudut alfa di per dengan 360 derajat dikali luas lingkar. Tepuk tangan dulu untuk Najwa dengan India. Nah, jadi inilah dua rumus untuk panjang busur AB dan luas juring AOB berdasarkan hubungan yang telah dijelaskan tadi. Nah, sekarang saya akan berikan permasalahan sebagai berikut. Nah, di sini untuk permasalahan pertama, 3 orang anak sedang bermain tolak peluru, yaitu anak A, anak B, dan anak C. Gambar di atas adalah ilustrasi permainan tersebut. Jika sudut yang dibentuk oleh posisi anak A, B, dan C adalah 45 derajat, serta jarak antara anak A dan B adalah 100 meter, dapatkah kamu menghitung jarak antara anak B dan C? Berapa panjang BC-nya? Nah, untuk permasalahan kedua, suatu malam ayah membeli sebuah pizza berbentuk lingkaran agar semua anaknya mendapat bagian yang sama besar. Akhirnya ibu memotong pizza tersebut menjadi 6 bagian seperti pada gambar di atas. Setiap anak mendapatkan 1 potong pizza.
Jika panjang jari-jari pisah adalah 7 cm, berapakah luas pisah yang akan diperoleh masing-masing anak? Nah, untuk lebih mengkaji lebih dalam dan bisa mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut, nanti saya akan bagikan LKPD kepada kalian. Di dalam LKPD sudah terdapat masalah-masalah yang perlu kalian pecahkan. Selain itu ada juga di sini saya akan bagikan bahan ajar. Bahan ajar yang berisi tentang cara-cara untuk menyelesaikan soal panjang busur dan luas juring lingkarannya. Nah, di dalam bahan ajar juga terdapat barcode. Silakan kalian scan barcode tersebut. Kalian akan mendapatkan video pembelajaran tentang cara penyelesaian soal panjang busur dan luas juring. Nah, saya sudah bagi kalian menjadi 4 kelompok sebagaimana yang kelompok yang sudah kita bentuk di pertemuan minggu lalu. Apa kalian sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, semuanya sudah siap, maka saya akan bagikan LKPD. Ini LKPD-nya, ini bahan ajarnya. Kelompok 2? Sama-sama. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian. Jika ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan kepada saya. Oke, silakan dikerjakan LKPD tersebut. Sebelum dikerjakan, bacalah petunjuk pada LKPD-nya. Ada yang perlu tanyakan? Ya, silakan. Cara penyelesaiannya tulis. Ya, untuk penyelesaiannya silakan kalian lihat di sini. Apa yang diketahui kan ini kan soalnya sebuah lingkaran memiliki jari-jari sepanjang 10 cm. Tentukan luas juring tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya kalian tulis diketahui. Kalian lihat berapa jari-jarinya, sudut pusatnya berapa, kemudian kalian pikirkan berapa nilai pi yang mau dipakai. Hah? Seperti itu. Silakan. Ada masalah? Tidak ada. Silakan dikerjakan. Ada permasalahan? Tidak, Pak. Sudah dikerjakan semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk ini nilai pi-nya dipakai berapa? 22/7. Oke. Sudah tahu alasannya kenapa pakai 22/7? Sudah. Jari-jari yang ada di sini 7. Oh ya, jadi bisa dibagi langsung. Perhatikan bahan ajar kalian. Diskusikan dengan teman kalian. Di dalam bahan ajar semua sudah berisi informasi-informasi terkait dengan cara menentukan panjang busur dan luas juring. Silakan kalian pelajari dengan baik sehingga hasil yang kalian peroleh juga maksimal. Evaluasi hasil kerja kalian. Analisis baik-baik, jangan sampai pekerjaan kalian masih ada yang keliru. Jika masih keliru, silakan kalian perbaiki. Siapkan hasil kerja kalian, karena sebentar lagi kita akan diskusinya selesai, kita akan melakukan presentasi. Dari masing-masing kelompok persiapkan 2 orang perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan dan presentasikan hasilnya di depan. Oke, namun sebelum kita melakukan presentasi agar lebih semangat dan menghangatkan suasana kita saat ini, mari sama-sama kita satu kali ice breaking lagi. Tepuk semangat. Masih ingat? Masih. Oke, jika saya bilang tepuk semangat, semua tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Oke, siap? Dua-dua orang presentasi di depan. Kita mulai dari kelompok kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan menjawab masalah 1.1 yang diberikan kepada kelompok kami. Dengan soal, sebuah lingkaran memiliki jari-jari R sama dengan 21 cm, tentukan panjang busur yang dibentuk oleh sudut pusat sebesar 30 derajat. Gunakan pi sama dengan 22/7 untuk perhitungan. Lalu di sini dari soal ini yang kita ketahui adalah jari-jari sama dengan 21 cm. Sudut pusatnya yaitu 30 derajat dan pi sama dengan 22/7. Selanjutnya teman-teman, karena yang ditanyakan adalah panjang busur, maka penyelesaiannya adalah panjang busur sama dengan sudut pusat atau alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran sama dengan 10 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 21 sama dengan 1/12 dikali 2 kali 22 kali 7 kali 3. Maka jadi panjang busur adalah 11 cm. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, penjelasannya sangat tepat dan semuanya terjawab. Oke, berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan untuk kembali ke tempat. Oke, kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan 2 orang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Imelda, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dari masalah 1.2 dengan soal sebuah lingkaran memiliki jari-jari sepanjang 10 cm dengan sudut pusat sebesar 90 derajat, maka tentukan luas juring tersebut. Maka di sini pertama kita tulis dulu yang diketahui dari soal dan yang ditanyakan adalah luas juring. Maka penyelesaiannya kita menggunakan rumus luas juring, yaitu sudut alfa dibagi 360 derajat dikali dengan luas lingkaran, sehingga menghasilkan 1/4 dikali dengan 3,14 dan 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi luas juring adalah 78,5 cm persegi. Baik, tadi adalah pemaparan dari materi kami kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat. Nah, selanjutnya kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 3. Saya Saida Jafrudini sebagai pemaparan materi, Siti Farhana sebagai moderator sekaligus yang sudah menulis papan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membahas tentang permasalahan 2.1. Di mana untuk soalnya sudah bisa teman-teman baca di depan. Kira-kira dari permasalahan yang ada di depan ini ingin mencari panjang busur atau luas juring, teman-teman? Panjang busur, tepat sekali. Maka dari itu, dan tanya panjang busur BC-nya berapa? Baik, di sini kita dapatkan rumus sudut alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran, di mana kita dapatkan keliling lingkaran itu adalah 2 kali pi kali r. Oke, baik. Kami tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Luar biasa sekali. Sekarang kita lanjut untuk kelompok 4 yang terakhir. Kelompok 4 dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia Mani Malaha, perwakilan dari kelompok 4 bersama dengan teman saya Nindya Kasat.
Di sini kami akan menyelesaikan sekaligus menjelaskan terkait masalah yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu masalah 2.2 dengan bunyi soalnya, yaitu suatu malam ayah membeli sebuah pizza berbentuk lingkaran agar semua anaknya mendapatkan bagian yang sama besar. Jadi teman-teman, di sini pertanyaannya yaitu berapakah luas pizza yang akan diperoleh masing-masing anak? Penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus luas juring, di mana luas juring sama dengan alfa diper dengan 360 derajat dikali dengan luas lingkaran, di mana rumus dari luas lingkaran ini yaitu pi dikali r kuadrat. 154 dikali 1/6 menghasilkan 25,66667. Dibulatkan ke atas menjadi 25,67 cm persegi. Baik, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok 4. Dari presentasi tadi saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kalian. Kalian dapat menyelesaikan masalah-masalah itu dengan baik. Nah, di sini ada yang mau tanyakan atau tidak? Semuanya jelas? Jelas. Ya, jadi untuk menentukan panjang busur dan luas juring, kita menggunakan konsep yang tadi sudah kita pelajari pada video pembelajaran. Nah, dengan untuk menentukan panjang busur dan luas juring, kita harus menentukan terlebih dahulu keliling dan luas lingkaran. Dengan rumusnya tadi untuk keliling lingkaran 2 pi r, sedangkan untuk luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Jadi itu bagaimana cara menentukan panjang busur dan luas juring. Sudah bisa dipahami semua? Sudah. Nah, jika kalian semua sudah memahaminya, selanjutnya untuk mengetahui kemampuan atau pemahaman kalian terkait dengan penyelesaian tadi, di sini kita akan melakukan tes yang dilakukan melalui kuis. Jadi, silakan kalian persiapkan HP kalian. Kemudian kalian masuk ke Google atau browser yang dapat digunakan. Kalian ketik join my quiz seperti ini. Join my quiz. Setelah kalian ketik, lalu kalian enter, masuk. Kita mulai ya, siap. Setiap soal saya sudah memberikan waktunya. Mulai? Oke, silakan. Tiga, dua, satu. Waktu selesai. Waktu selesai. Kita lihat jawabannya. Oke, kita lihat siapa yang paling benar. Oke, di sini yang benar ada Amwal Ririn yang paling pertama. Kedua Iklima. 13 orang benar. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan luas juring lingkaran? Silakan. 3, 2, 1. Kita lihat siapa yang paling cepat. Iklima yang pertama. Oke, waktu selesai. Sekarang kita lihat siapa yang paling teratas. Amwal, kedua Najwa, ketiga Arsya. Nah, oke. Itu soal yang terakhir dan jawabannya di sini 15 orang jawab benar, 5 orang masih keliru. Tapi nanti 15 orang tersebut bisa membantu teman-teman yang lain untuk mengerjakan soal-soal terkait dengan luas juring dan panjang busur. Oke. Nah, kemudian di sini saya ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran ini. Nah, silakan kita keluar dari kuis dulu. Nanti saya akan kita akan melakukan refleksi. Kalian buka di situ. Barcode yang ada di belakang bahan ajar. Nah, di belakang ada barcode. Silakan di barcode. Di-scan barcode-nya. Kemudian kalian masuk di situ, kalian jangan lupa isi nama lengkap dan kelas kalian. Yaitu kelas 11 F5 diisi. Oke, di barcode. Nanti di situ ada jawaban refleksi, silakan dijawab sejujur-jujurnya. Ada petunjuknya di situ, silakan kalian baca. Sudah kirim semua? Baik, di sini ada yang menjawab senang, ada yang menjawab gembira, ada yang menjawab
menyenangkan. Nah, kemudian ada yang berikan untuk pertanyaan kelima, ada yang berikan bintang. Oke, terima kasih atas refleksi yang telah diberikan kepada saya setelah pembelajaran ini. Nah, oke, setelah refleksi ini menggambarkan bahwa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian merasa senang dan gembira. Oke? Dan saya juga sebagai guru, saya merasa senang belajar bersama-sama dengan kalian. Hari ini kalian sangat luar biasa sekali. Nah, ingat, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang garis singgung lingkaran. Mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ketua kelas silakan maju ke depan. Pimpin teman-teman untuk doa sebagai akhir dari pembelajaran kita. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Silakan duduk ketua kelas. Nah, anak-anak, terkait dengan pembelajaran tadi, saya harap agar ke depannya kalian dapat belajar dengan baik. Pulang ke rumah, sampai di rumah, jangan lupa untuk mempelajari ulang materi yang telah kita pelajari tadi. Pulang ke rumah, luangkan berapa menit untuk kita belajar? Sekitar berapa? 10, oke. Mungkin demikian ya. Nah, nanti pulang ke rumah, sampai rumah, jangan ada yang keluar keliaran. Tapi sebelumnya kan masih ada jam pelajaran toh? Ya. Oke, nanti saya panggil guru mata pelajaran yang lain. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak. Oke, baik Pais, sangat luar biasa sekali proses pembelajaran yang sudah Bapak jalankan tadi di kelas. Siswa terlibat aktif dan juga ada kolaborasi nih antara setiap kelompok. Sangat luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar tadi? Saya sangat senang sekali. Sangat luar biasa ya. Luar biasa. Tapi terlihat jelas memang dalam pembelajaran tadi siswa aktif sekali memang. Oke, apa yang bisa Bapak refleksikan nih dari pembelajaran yang sudah Bapak jalankan tadi? Nah, yang dapat saya refleksikan di sini, yang pertama saya sangat merasa puas karena saya sudah mengembangkan terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya susun, kemudian saya terapkan di kelas dan pembelajaran ini sudah tercapai. Siswa peserta didik sangat antusias dan mereka sangat kreatif sekali. Mereka telah mengikuti apa yang saya buat terkait dengan rencana pembelajarannya. Kemudian mereka sudah berkolaborasi dalam diskusi. Kemudian saya merasa bahwa tujuan pembelajaran yang telah saya susun itu dapat tercapai. Kemudian strategi-strategi yang telah saya buat juga saya terapkan juga dapat diterapkan dengan baik di kelas. Oke, jadi dari hasil refleksi Bapak, saya dapat mencatat di sini bahwa apa yang sudah Bapak susun tadi semuanya berjalan dengan baik. Apa yang mau tujuannya, terus strateginya, terus terkait dengan area pengembangan yang tadi Bapak mau kembangkan tadi itu, apa yang juga Bapak sudah mampu kembangkan? Sudah. Oke, area pengembangannya juga ya. Tujuannya juga tadi sudah tercapai? Sudah tercapai. Strateginya yang Pak gunakan tadi, apakah semua bisa Pak gunakan dengan baik? Dengan baik. Oke, baik Pak, itu saya sangat mengapresiasi sekali ya pembelajaran yang tadi Bapak lakukan. Sangat luar biasa, siswa terlibat aktif, siswa juga mampu berkolaborasi di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, namun sini Pak, mohon maaf nih, ada sedikit catatan ya untuk pengembangan kita sama-sama. Saya juga pribadi, juga Pak Ais dalam proses pembelajaran. Nah, tadi salah satu strategi yang Bapak katakan ya, yaitu adalah menggunakan tanya jawab. Namun yang saya lihat tadi dalam kegiatan observasi, saya melihat masih belum meningkat nih. Siswa masih belum ada rasa percaya diri untuk berani bertanya secara langsung kepada guru. Memang ada beberapa, tetapi ya hanya 1-2 orang dan itu saja. Nah, harapan saya mungkin siswa semua, tidak semua siswa tetapi bisa 70-80% lah siswa semua mampu termotivasi, mampu percaya diri untuk bertanya ya. Saya harap Bapak bisa mengembangkan itu ke depan pembelajarannya. Bisa ya Pak? Bisa. Oke, nah, itu sekira catatan yang saya lihat tadi sebagai area pengembangan. Oke Pak, sebagai rencana tindak lanjut nih, apa nih yang akan Bapak lakukan ke depan dalam proses pembelajaran?
Oke, sebagai rencana tindak lanjut yang pastinya tadi ingin katakan bahwa strategi yang saya pakai salah satunya tanya jawab itu di situ ada siswa yang masih belum berani untuk bertanya kepada guru secara langsung, dan otomatis saya akan menindaklanjuti hal tersebut dan akan saya cari cara bagaimana supaya merangsang siswa itu untuk lebih berani untuk bertanya. Nah, mungkin dengan strategi-strategi lain yang harus saya terapkan. Kemudian saya akan membuat rencana-rencana pelaksanaan pembelajaran yang mungkin lebih efektif lagi sehingga bisa menumbuhkan minat siswa untuk belajar lebih dari hal yang tadi sudah saya terapkan di kelas. Baik, terkait strategi nih, strategi seperti apa nih yang akan Pak gunakan nanti? Strategi seperti model pembelajaran pendekatan seperti PSE, PSE, kemudian pendekatan diskusi, kemudian ada lagi yang mirip pembelajaran berinvestasi. Jadi sebagai rencana tindak lanjut Bapak, yaitu Bapak akan menggunakan strategi-strategi khusus untuk mampu membangkitkan motivasi anak dalam proses tanya jawab, ya, membangun kemandirian mereka, membangun rasa percaya diri mereka supaya mampu melakukan tanya jawab dalam proses pembelajaran. Terus juga meningkatkan minat mereka, sama tadi menggunakan PSE, sama inklusif, sama pembelajaran berdiferensiasi. Nah, wah, ini rencana tindak lanjut yang luar biasa sekali Pak, banyak sekali, dan saya sangat senang Bapak punya rencana tindak lanjut yang sangat-sangat luar biasa ini. Harapan saya semoga ke depan rencana tindak lanjut ini dapat Bapak aplikasikan dalam pembelajaran yang baik. Oke, ada lagi yang ingin Pak tanyakan kepada saya? Tidak. Oke, kalau memang tidak ada, Pak, demikian percakapan pasca observasi ini. Semoga apa yang sudah kita refleksikan, apa yang sudah Pak rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan dapat menjadi panduan bagi saya sendiri pribadi dan juga sebagai Bapak. Oke, terima kasih Pak Is atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.